Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata topik kurikulum merdeka. Menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Perkenalkan, saya Dedi Soleman SPD. Hal yang dipelajari dalam topik kurikulum merdeka ada dua modul, yaitu modul pertama tentang kurikulum, modul kedua tentang kurikulum merdeka. Nah, pada modul pertama yaitu kurikulum, apa sih itu kurikulum? Mengapa kurikulum berubah-ubah? Yang ketiga, bagaimana adaptasi kurikulum dilakukan di tingkat sekolah? Nah, pada modul kedua, kurikulum merdeka, yaitu mengimplementasikan Merdeka Belajar melalui pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru, dengan menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, pengertian kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 718 garis miring P garis miring 2020, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu pengertian kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 718 garis miring P garis miring 2020. Nah, fungsi kurikulum, ya, yang pertama sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi kurikulum yang pertama itu alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Yang kedua, ini ya, sebagai pedoman bagi guru dan murid atau peserta didik agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini sebagai hitapnya guru dan murid ya, biar terlaksananya sebuah proses belajar mengajar dengan baik, yaitu dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Mengapa sih kurikulum berubah-ubah? Nah, perubahan kurikulum itu yang pertama, itu faktor yang pertama yaitu harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tentunya ya. Yang kedua, harus relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, menyiapkan generasi emas di masa yang akan datang. Ya, itu tiga faktor ya. Mengapa sih kurikulum harus berubah? Yaitu satu, kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, harus relevan dengan perkembangan zaman. Ya, tidak mungkin dengan perkembangan atau perkembangan zaman yang sekarang sangat maju, kurikulum tidak berubah. Ya, ini yang harus relevan dengan perkembangan zaman ini. Yang ketiga, untuk masa depan yang lebih bagus. Ya, untuk kedepannya biar jauh lebih baik lagi ya, menciptakan generasi yang emas, generasi yang tangguh. Nah, kurikulum yang baik itu kurikulum yang sesuai dengan zamannya ya, yang tadi saya telah sampaikan sebelumnya ya. Kurikulum yang baik memang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Terus kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik peserta didik ya, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa yang akan datang atau di masa depan ya. Ini yang menjadi bahan pertimbangan ya.
Itu mengapa kurikulum berubah? Yang pertama, kurikulum yang baik itu kurikulum yang sesuai dengan zaman. Yang kedua, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Nah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Ya, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ya, disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik dan dengan adanya tuntutan zaman. Ya, itu kenapa alasannya kurikulum perlu diadaptasi. Itu tadi karena adanya kebutuhan yang berbeda-beda ya pada peserta didik dan adanya tuntutan zaman. Maksud pendidikan adalah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, yaitu menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk menuntun kodrat peserta didik, kurikulum yang digunakan harus menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan belajar peserta didik. Nah, dan perlunya peran masyarakat, keluarga, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada peserta didik yang dikenal dengan Trisentra Pendidikan. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam dan bahagia, guru hebat Indonesia.